Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, disimak ya bersama-sama penjelasan dari Miss Yani. Hari ini kita akan belajar bab 8, akhlak terpuji. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup memerlukan bantuan orang lain. Segala sikap dan tingkah laku kita harus dijaga dengan sikap merendahkan diri, tulus berbuat kebaikan, serta selalu berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan suasana hati menjadi tenang. Sebagai umat Islam, tentunya kita tidak diperbolehkan untuk berperilaku riya, baik itu riya terhadap ucapan, perbuatan, maupun niat kita sendiri. Menjadi pribadi yang baik akan menumbuhkan kebaikan juga bagi orang lain. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan belajar tawaduk. Tawaduk merupakan akhlak terpuji. Tawaduk secara bahasa artinya rendah hati. Adapun secara istilah, tawaduk artinya sikap merendahkan hati, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan sesama manusia. Contoh tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya pengakuan manusia terhadap keterbatasan dan kelemahannya, sehingga ia merasa wajib selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, jadi sikap tawaduk atau rendah hati merupakan salah satu ciri hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih atau Ibadur Rahman. Jadi, sikap tawaduk atau rendah hati merupakan salah satu ciri hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih atau Ibadur Rahman. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka atau dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ciri seorang ibadur Rahman yang pertama adalah tawaduk atau rendah hati dan bijaksana. Mereka bersikap tawaduk baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dari lawan dari sikap tawaduk adalah sikap sombong.
Sombong adalah sifat yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjamin bahwa surga tidak dimasuki oleh orang-orang yang memiliki setitik kesombongan dalam hati mereka. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat setitik kesombongan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa perbuatan untuk melatih perilaku tawaduk atau rendah hati, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membiasakan diri untuk mengucap kata-kata yang baik. Kemudian yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga yaitu tidak menggurui. Yang keempat yaitu sederhana dalam berpakaian. Kemudian membiasakan untuk selalu mengantri. Menghormati orang tua. Tidak memilih-milih teman. Dan yang terakhir yaitu serta selalu tersenyum dan mengucapkan salam terlebih dahulu ketika bertemu dengan teman. Nah, teman-teman, jadi ini beberapa perbuatan untuk melatih perilaku tawadu atau rendah hati, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa perbuatan untuk melatih perilaku tawaduk atau rendah hati. Kemudian yang kedua, kita akan belajar ikhlas. Ikhlas merupakan akhlak terpuji. Ikhlas secara bahasa artinya bersih hati, tulus hati, dan menjadikan sesuatu bersih, tidak kotor. Orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah dan tidak menyekutukannya, serta tidak ria dalam beramal. Adapun arti ikhlas secara istilah artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari sifat ria yang merusak amal. Nah, teman-teman, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ikhlas merupakan perbuatan mulia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas memiliki arti membersihkan semua amalan kita dari perhatian orang lain. Oleh karena itu, kita tidak dapat menentukan apakah seseorang berbuat ikhlas atau tidak dalam melakukan sesuatu amalan. Nah, teman-teman, jadi kewajiban kita adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketaatan atau ikhlas dalam menjalankannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 11, yang artinya yaitu katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa. Berikut ini merupakan contoh perilaku ikhlas yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ikhlas dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harus dilakukan dengan ikhlas. Kemudian, ikhlas dalam mengerjakan tugas. Tugas merupakan salah satu tanggung jawab yang harus
bisa diselesaikan oleh seseorang. Oleh karena itu, tugas yang kamu terima hendaknya dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan ikhlas. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu ikhlas dalam memberi pertolongan. Di saat orang lain membutuhkan bantuan, kita harus berusaha membantu orang tersebut dengan segala kemampuan yang kita miliki. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan dari orang yang kita tolong. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari Miss Yani. Sampai di sini, jika teman-teman ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Sekarang tugasnya yaitu tuliskan 3 manfaat dari perilaku tawaduk. Kemudian tuliskan 3 manfaat dari perilaku ikhlas. Seperti biasa ya teman-teman. Jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Sekian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.